Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, selamat pagi, siang, sore, dan malam kepada teman-teman sekalian yang menonton. Jadi pertama-tama, izinkanlah saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Zalpan Nazifah Purba dari kelas TRPL 1A, mahasiswi Politeknik Negeri Medan. Jadi di video ini saya akan membuat suatu video tutorial cara membuat program yang sederhana. Dan video ini tuh ditujukan kepada para pemula ya. Baiklah, saya ingin menjelaskan juga bahwa di video ini saya akan menggunakan website Programmis. Lalu, saya menggunakan bahasa pemrograman C++. Mengapa saya memilih bahasa pemrograman C++? Karena bahasa pemrograman C++ itu menurut saya strukturnya lebih jelas dan mudah dipahami. Kemudian, juga seru untuk dipelajari dan cocok untuk para pemula. Simak saja ya. Baik. Sebelumnya saya mohon maaf karena saat ini saya sedang serak atau batuk. Jadi seperti yang dapat kita lihat saat ini, saya menggunakan website Programmis. Website ini sangat saya rekomendasikan kepada para pemula yang ingin belajar dasar-dasar pemrograman, atau kepada para pemula yang sudah mendownload seperti aplikasi untuk coding seperti VS Code tapi belum mengerti cara mendownload compilernya. Jadi mungkin akan lebih baik jika kita menggunakan website ini karena lebih sederhana dan mudah untuk digunakan. Baik, langsung saja ya. Di sini saya menggunakan bahasa C++. Jadi di sini terdapat sebentar, kita ulang dari awal. Nah, ketika kita membuka website ini, kita bakal tunjukkan dengan ini, struktur yang sudah ada. Jadi di sini di baris pertama ini tuh namanya adalah komentar. Komentar adalah sesuatu yang dapat kita ubah, bebas mau kita isi apa aja, dan hanya kita yang bisa melihatnya. Hanya kita sebagai sang pembuat program atau editor coding yang mengedit programnya gitu. Hanya kita yang bisa melihatnya. Jadi contoh, kita bisa buat bebas apa aja karena ini juga nggak bakal keluar ke output, nggak bakal ditampilkan di output. Jadi misalkan kita buat saja program coba-coba. Lalu baris kedua ini adalah hashtag include iString. Ini tuh merupakan library yang menyediakan fungsi input output kayak seperti cout, cin, dan lainnya. Lalu seperti yang kita lihat pada baris ke-6 ini kan terdapat std, cout, try, Programmis Pro. Nah, supaya kita tidak perlu bolak-balik menggunakan std ini, kita bisa menggunakan using huruf kecil ya, using namespace std. Lalu ini in main adalah fungsi utama berupa integer. Ini adalah blok pembuka. Lalu ini seperti yang saya katakan tadi, pada baris ke-7 sekarang ini adalah komentar. Lalu kita coba saja ya. Ini kita hapus saja. Kita coba in. Kalian tahu tipe data itu ada banyak. Ada integer yang di sini yang disingkat sebagai in. Lalu ada string, kemudian ada char, ada float, seperti itu. Sini kita akan menggunakan in karena kita akan menghitung luas persegi panjang in A, B, yang artinya in ini adalah tipe data dan A dan B ini adalah variabel, yang artinya A dan B merupakan variabel yang memiliki tipe data integer. Oke, lanjut. Kita cout ini adalah menampilkan apa yang ada di dalam tanda petik. Jadi untuk cout pertama kita buat saja judulnya terlebih dahulu.
menghitung luas persegi panjang sama dengan Cout and line. Cout and line ini artinya kalimat yang ada pada baris ke-9 ini akan berhenti di baris tersebut. Jadi nanti kalau misalkan ada kalimat berikutnya, itu tuh bakal dimulai lagi di baris selanjutnya, bukan di baris yang sama. Lalu kita cout-kan masukkan nilai A. Nilai A ini kita anggap sebagai panjang ya. Atau kalau mau juga bisa seperti ini. Nilai P ini kita ubah jadi P saja. P dan L. Karena rumus luas persegi panjang adalah panjang kali lebar. Masukkan nilai masukkan nilai P, lalu Sin P di koma. Jadi Sin ini artinya kita diminta menginput nilai P itu sendiri. Jadi nilai P itu kita sendiri yang memasukkannya. Lalu kita akan memasukkan cout yang kedua, yaitu masukkan nilai L sama dengan kasih titik koma Sin L titik koma. Seperti yang saya bilang tadi, Sin itu berarti memasukkan nilai L, yang dimana nilai L itu kita sendiri yang masukkannya. Lalu sekarang kita cout nilai luas persegi panjang sama dengan spasi P dikali L. Jadi rumus simbol kali di sini itu adalah bintang. Titik koma. Mari kita coba. Izin ya. Masukkan nilai P, kita masukkan nilai P sama dengan 3. Lalu masukkan nilai L, 4. Nilai luas persegi panjang sama dengan 12. Seperti itu. Terima kasih. Sekian video dari saya. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua dan dapat membantu teman-teman sekalian. Apabila saya ada salah kata atau tindakan, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Dengan ini saya akhiri video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.